Ya, teman-teman, hari ini tanggal 27 bulan 12 ya, di penutupan market. Jadi kita ke depan akan membahas emiten-emiten yang ada di kolom komentar sampai tanggal 27 ya bulan 12, artinya hari Jumat penutupan minggu ini. Bursa tinggal satu hari lagi ya, nanti tanggal 30. Baik teman-teman, yang baru gabung silahkan dibaca dulu tulisan yang ada di hadapan teman-teman. Dan bursa tinggal satu hari lagi. Bagaimana potensi dari emiten-emiten yang terhubung dengan IHSG kita ya. Baik teman-teman, terima kasih ya yang suka memberikan super thanks ya. Terima kasih luar biasa. Mudah-mudahan dikalikan 10 dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Dan kembali saya ucapkan terima kasih kepada yang telah subscribe, yang sudah lama luar biasa, yang baru juga terima kasih, yang like juga luar biasa, yang memberikan komentar itu sangat luar biasa. Dan terakhir ya, ada yang memberikan informasi untuk Akro ya. Akro ternyata ada tambahan lagi dividennya, nanti kita akan bahas. Baik teman-teman, sementara itu dulu di depannya ya, penghujung tahun teman-teman ya. Dan saya selalu mengingatkan, beli saham itu di bawah, jangan sampai kita beli saham untuk dijemput saja. Oke, kita langsung aja ke IHSG kita. IHSG kita turun teman-teman ya, berapa persen ya? 0,41% ya. Terus untuk transaksi ini sangat kecil banget karena mungkin akhir tahun ya, 5,7 triliun. Dan untuk penurunannya sekitar 29 poin turun ya. Nah teman-teman, ketika penurunan market seperti ini ternyata asing akumulasi 199,53 miliar ya. Ini kabar bagus, makanya saya informasikan kepada teman-teman untuk sesi 1 ini mungkin saya khususkan kepada emiten-emiten yang menopang ke IHSG kita ya. Karena kenaikannya sekarang sudah mulai ya satu hari ini. Cuman sayang banget ya, tidak terjadi kenaikan yang signifikan, hanya penurunan seperti level kemarin ya. Kemarin 42 ya, 0,42 ya, sekarang 0,41, cuma beda 1 poin ya teman, 0,01% gitu bedanya, maaf bukan poin. Oke teman-teman, kita lanjut dulu ya ke BBRI dulu, karena ini penopang IHSG kita. 4 bank ini emang harus terus dibahas. Kenapa? Karena emang IHSG itu masuknya lewat mereka gitu teman-teman ya. Nah, untuk BBRI tadi ada dividen trap ya, sekitar 2-3%an ya. Turun sekarang berapa? 2,38% ya. Saya pikir sih 3% gitu kan ya, cuma 2,38%, nggak apa-apa teman-teman ya. Yang penting dividen trapnya sudah turun. Dan per hari ini asing tetap jualan lebih 168,97 miliar ya. Nah kita untuk BBR ini kita harus periksa foreign teman-teman ya. Foreign RX masuk nggak RX? Mana RX? RX nggak masuk teman-teman. BB sama BK yang keluar ya, tapi RX nggak masuk. Jadi ini masih kelebihan ya, kelebihan jual, yaitu 168 miliar ya si BBR ini dijual. Tapi dengan keluarnya BK, AK sama BB, ternyata si ZW sama si EU sudah mulai masuk lagi ya. Lumayan teman-teman ya, ZW sama EU lumayan broker besar juga. Cuman kita yang menunggu itu adalah broker RX ya untuk di saham BBR. Mungkin mereka sudah pada liburan kali ya. Untuk domestik masih dikuasain sama teman-teman kita ya, untuk pembeliannya. Dan broker bandarnya, bandar BBRI, BB sama DH sudah keluar, HD juga sudah keluar. Artinya ini lagi dibuang dulu teman-teman per hari ini ya. Kita tunggu besok tanggal 30 ya, apakah akan terjadi pungutan lagi atau tidak ya. Untuk saya ini sudah tepat sebenarnya teman-teman untuk BBRI ini diturunkan karena dividen trap ya. Jadi nggak jadi masalah BBRI diturunkan karena dividen trap. Sekalian juga dia harusnya ke bawah, padahal kalau ke bawahin lagi aja dikit ke 4050 atau enggak ke 4010 lah gitu teman-teman, itu akan lebih baik lagi ya, biar sekali aja nutup gapnya gitu kan, jadi enak. Nah ini untuk kenaikan juga sudah terkonfirmasi bahwa ke arah sini teman-teman. Nah ini tanda-tanda kenaikan sudah dilihatkan sama dia juga. Si kepala merahnya sekalian teman-teman sini ya. Nah
Ini tanda-tanda kenaikan sudah dilihatin sama mereka. Ini juga sama gap, ya juga sini ada gap, di sini juga ada gap. Karena kecenderungan si BBRI ini emang lompat kodok gitu ya, lompat kodok, akhirnya ya meninggalkan gap dan itu area-area untuk kenaikannya ya. Oke teman-teman, untuk BBRI seperti itu ya. Penurunan ini karena dividend trap yang punya sahamnya ya lumayan teman, 3% aja kali berapa tuh kalau dapat kali 35 miliar, 31 miliar itu kan itu luar biasa. 3% itu ketahuan teman. Walaupun tidak dijual barangnya, BBRI udah di bawah ya, cenderung untung double lah teman-teman ya untuk BBRI ini. Oke teman-teman, untuk BBRI selama ini hari ini ternyata RX tidak masuk ya. Coba lihat deh di grossnya, sebab itu ada rahasia di gross, tidak ada ya RX nya. Nego masih aja di nego ya. Masih di nego teman-teman, percobaan kali itu ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi RX tidak masuk tapi broker YU sama JTP yang masuk. Dan untuk broker lokalnya juga broker bandarnya keluar ya, si BB sama CDH cuman ada broker teman-teman kita yang masuk, tapi YU juga sudah mulai masuk. Oke, BBRI ya, BBRI semakin ke bawah mungkin semakin diambil sama retail ya. Seperti itulah teman-teman ya. Kalau stop ngambil biasanya kemarin aja lumayan gitu kenaikannya, lumayan kemarin padahal si RX sama itu sudah masuk, mulai masuk ya. Di sini itu sudah mulai masuk. Kita udah kemarin catat di sini ya. Nah, RX mulai masuk tanggal 18 bulan 12 ya, mulai masuknya di sini. Tapi per hari ini si RX liburan dulu. Oke, kita lanjut BBNI. BBNI sama teman-teman, BBNI juga si forennya kelebihan jualan. Di sini sudah siapa yang keluar sama AK, BK ya keluar ya, cuma JP di sini keluar, tapi BB di sini masuk teman-teman ya. Mudah-mudahan si BB ini sebagai broker besar juga kalau BB teman-teman ya. Untuk di lokalnya juga sama, si lokalnya masuk keluar ya, bandar lokalnya yang nerima AK SQ bagus sih, yang nerima bagus, broker bagus lah teman-teman untuk BBNI ya. Target sih kenaikan ini sebelum itu bikin target ya kenaikannya. Targetnya ke 5.500, 5.700 aja teman-teman, jangan jauh-jauh ya. Saya aja menargetkan ke 6.000. Ini kan harga wajarnya 6.200 ya. Ini mungkin kenaikan ke 5.500 di atas, saya tidak punya kenaikan di atas ya. 5.700 aja di sini ya teman-teman ya untuk BBNI. Ini BBNI juga sama lagi di bank sama bandar forennya, tapi sedikit lah, cuma 21 miliar ya. Kalau untuk 21 miliar sedikit teman-teman untuk BBNI ya. Cenderung ditahan di harga sekarang. BBCA ini yang penurunannya tidak terlalu signifikan ya, beda dengan bank-bank lain. BBCA hanya penurunannya sedikit ya. Nah, untuk BBCA kita lihat untuk forennya. BK ngambil ya, BB keluar kalau untuk BBCA. Ini kenapa belum update nih? Tunggu sebentar ya. Nah, BBCA teman-teman sudah mulai diambil ya sama bandar forennya 37,4 miliar, artinya sekarang sudah mulai dipungut kembali ya. Mudah-mudahan dia terus up ya, tapi dia punya PR juga di 9.600 ya. Saya masa sih masih menuju ke bawah teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dikasih lagi lah ke 9.600 lagi ya di sini. Soalnya untuk menutup gap sekali lagi aja tutup gap ya. Itu kan lebih keren. Terus untuk forennya si BK masuk, AK masuk, KJ masuk ya. BB keluar di sini sama YU ya. Lumayan sih teman-teman ya. Untuk bandar lokal juga sudah mulai masuk ya untuk di BBC. Jadi mungkin kayaknya si BBC ya yang pertama kali up ya. Si AK juga sudah mulai masuk teman-teman, sudah ikutan masuk di BBC ya. Oke, untuk BBC sudah ada pungutan daripada bandar lokal dan forennya. Lanjut ke BMRI ya, BMRI. Kita lihat BMRI. Ya, BMRI sudah mulai ada pungutan dari bandar forennya sekitar 2 hari ini. Dan per hari ini untuk forennya siapa yang ngambil, ada AK ya, AK YUBK bagus teman-teman. Yang ngebuang sedikit, yang ngambil 54,4 miliar ya. Walaupun 54 lumayan teman-teman ya, kelebihannya segitu lumayan untuk ukuran BMRI ya. Terus domestik juga sudah mulai ngambil ya, ada ZP di sini sama SQ ya. Jadi ini lagi diambil sama bandar lokal dan foren. Saya pikir sih kalau ke bawah dulu akan lebih keren lagi ya, ke 5.600 dulu, karena si MA10 juga masih menuju ke bawah. Oke, BMRI lagi dipungut, BBCA juga lagi dipungut ya. Kita lihat, kita pindah target ya ke BMRI ini ke 7285 ya. Kita bikin target nanti ya.
Terus untuk TLKM, ada TLKM di sini. TLKM sudah bagus teman-teman ya. Garis yang kenaikan udah lama kita dibahas ya, berapa hari nih TLKM. Kita hapus ya, untuk kenaikannya sudah naik. Nah ini penurunnya, ada penurunannya. Ini juga MA10 sudah mulai di bawah candle, dan tanda target kenaikannya juga sudah terlihat teman-teman di sini ya. Nah ini target kenaikan. Andaikan dia di bawah ke bawah lagi jadi masalah, yang penting target kenaikan sudah dilihat banget. Saya pikir sih lebih baik turun dulu ya untuk menutup gapnya sedikit aja, menutup ke angka 2.500 aja akan lebih keren lagi. Cuman karena sudah terpaksa diambil sama bandar lokal dan poin, akhirnya dia bisa ke atas ya, cenderung ke atas ya. Kalau mau ke atas ya silahkan aja lah. MA10 juga sudah mulai di bawah candle ya. Tapi kalau dia turun lagi gitu akan lebih baik lagi, lebih murah lagi, teman-teman bisa ngambil lagi gitu kan. Oke, jadi untuk Telkom 3 hari ini sudah diambil dari tanggal 23 nih, si bandar Poren sudah ngambil. Ada BB bagus teman-teman ya, AKTP DP, jadi kecenderungan ke atasnya sangat memungkinkan ya. Per hari aja, penurunan hari ini aja diambil sama bandar lokal dan Poren. Untuk bandar Poren lokalnya dari tanggal 23 sama di sini ada AK, CCN, IN ya, DX ya, sama YO sama B, ini broker bagus juga semuanya. Jadi kecenderungan ke atasnya, ada target di 3417 ya untuk Telkom ini ya. Ini target kenaikan sudah ada, cuman ini banyak sekali tanda-tanda pun. Ini saya tandain aja buat kedepannya ya teman-teman ya. Ini target penurunan 2645 ya. Di sini juga sama di 2530-an ya. Itu target penurunannya. Tenang aja teman-teman, Telkom itu teman-teman nyangkut di angka 2.900, 3.000 juga masih kejemput. Saya aja menarikkan ke angka 3.400 sama 3.700 nih. Untuk kalau sudah ketembus, kemungkinan bisa ke angka 3.700 untuk Telkom ini, karena harga wajarnya 3.800. Jadi kecenderungan kesananya ada. Goto, nah ini Goto kemarin yang saya bilang saya suka si Goto ini lebih baik ke bawah dulu, dan ternyata sekarang udah ke bawah. Dia sudah memotong, udah melewati garis penurunannya. Kita hapus garis penurunannya. Kalau ke bawah lagi 61 ataupun 59 akan lebih baik lagi, saya bilang gitu kan. Nah, mudah-mudahan sih ini bisa ke bawah gitu ya. Teman-teman bisa ngambil dari bawah gitu kan. MA10 juga masih berada di garis penurunannya ya. Nah, teman-teman, penurunannya ini ternyata sudah ditandain sama si market makernya mau ke arah. Nah, si kepala merah sudah muncul ya di 69 teman-teman ya. Ini 69 sudah ditandain sama mereka untuk muncul nanti ke sana. Jadi tenang aja teman-teman, walaupun Goto turun ke bawah, targetnya sudah mereka di sini kan saya tidak punya target nih. Sekarang sudah punya target 2 ya. Di angka 72 sama di angka 69-nya. Nah, itu targetnya. Tapi tetap target saya di 88, teman-teman. Tenang aja. Kita ke 8 walaupun habis tahun, tapi kemungkinan ke 88-nya ada, teman-teman ya. Si bandar lokal sama Poren cenderung sekarang jualan ya. Kita perlihat per hari ini, karena kemarin kan sudah ya. Ini ada si MG ya yang ngejual. BB sudah mulai jualan teman-teman ya. Cuman BB sudah mulai jualan. Untuk lokalnya cenderung dia sedikit sih jualannya, sedikit ya. Lumayan sedikit teman-teman dibanding pengambilannya kan masih banyak lah teman-teman. Pengambilan masih banyak. Jadi artinya walaupun dia turun ke bawah, tapi penjualannya tidak signifikan, tidak terlalu signifikan ya. Untuk Poren ada ZP, XL yang masuk, BK sama AK keluar. BB cuman berhenti kayaknya, berhenti mungut ya. Ada si RX masuk tuh tanggal 27-nya. RX, tapi RX masuk teman-teman nih, kabar baik teman-teman ya. Walaupun cuma 193 ribu atau 1,2 miliar, tapi RX sudah masuk di sini. Ya ini bisa bertanda ke atas tuh, RX sudah masuk, broker RX sudah masuk, udah bisa istilahnya udah bisa memainkan harga enak teman-teman. Juga kalau udah RX sudah masuk, akumulasinya bisa gila-gilaan, teman, bisa sampai akumulasinya itu bisa berbulan-bulan ya, 3 bulan, 2 bulan gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini RX sebagai RX bandarnya. Kalau RX bandar ya biasa ngambilnya seperti itu ya. Bisa sampai sebulan ngambil teman-teman. Jadi ya, tidak henti-henti ngambil. Tapi kalau mau ngejualan ya sama, 3 bulan, 4 bulan dia jualan seperti Bank BBRI kan, kalau dijual masalah ngeri kan, sampai mempengaruhi pergerakan daripada IHSG kita ya kalau BBRI sudah dijual terus sama si RX. Nah, seperti itu teman-teman ya, BB sudah mulai jualan, cuman kabar baiknya RX sudah masuk di emiten si Goto ini. Itu kabar baik teman-teman, walaupun ada penurunan untuk menjemput PR-nya, tapi dia sudah meninggalkan jejak juga mau ke 69 sama ke angka 72-nya atau 7172 lah. Target tetap di 88 untuk Goto ini. Lanjut ada AADI ini. AADI
ADI sudah mulai up teman-teman ya. Target yang kenaikan sudah kejentuh ya di sini ya. 8165. Saya pikir kemarin itu dia mau sampai ke arah 30% teman-teman. Saya lupa dia naik penurunannya 20% ya. Jadi sudah dilebihin 7% ini lupa saya. Harusnya penurunan sekitar 20%an udah mulai watchlist tuh. Nah ini sementara ini sebenarnya teman-teman ya, sementara ini kan MA10 masih di atas candle ya, artinya masih ada cadangan untuk penurunan. Cuma kalau dia mau naik dulu silahkan aja lah gitu ke angka 86 nya dulu gitu untuk menutup gap satu aja gitu ya. Mudah-mudahan bisa ke arah situ. Tetap penurunan saya ada di angka 6.600 berapa nih, 6.650-an ya. Nah per hari ini itu ternyata diambil sama Bandar Oren teman-teman. Bandar Oren siapa yang ngambil? Ada AK, DX, YU yang paling banyak si AK ya. Mudah-mudahan si AK ini bisa ngambil lebih banyak lagi. Itu masih RX keluar nih sini teman-teman ya. RX keluar nih. Ya lotnya cuma kecil banget teman-teman untuk hari transaksinya. Terus untuk domestik juga untuk bandarnya sudah mulai ngambil teman-teman. Sudah mengambil ada CDR dari CMG ya. RJ ngambil nggak RJ? RJ malah keluar ya. RJ malah keluar nggak menjadi masalah teman-teman. Karena broker bandar itu bukan hanya satu teman-teman. Ini CDR sama CMG bisa jadi si yang 5.400-nya ini istilahnya ngumpul di DR atau enggak di MG ya. Ini sudah bagus teman-teman pengambilannya. Dan target penaikan pertama sudah tersentuh bukan terlewati, sudah tersentuh dengan kendala yang baik. Yang mudah-mudahan bisa ke angka 8.700. Andaikan dia pun turun bisa ke angka ke level ini tunggu sebentar. Ini itu gap ya. Ini gap ya. Nah, saya tanda ini situ lagi deh. Minta untuk penurunan ini wajib teman. Ini adalah wajib diturunkan. Wajib disentuh teman-teman sama body. Kalau sama candle saya tidak mau. Maaf, kalau sama shadow saya tidak mau gitu. Ya terserah saya kan teman-teman. Tapi kabar baiknya si AAD ini sudah mau diakumulasi lagi ya sama Bandar Oren ya, sama lokal juga sudah mulai akumulasi lagi. Jadi ini bisa bergeliat lagi si AAD ini ya, bisa naik ke angka levelnya mungkin ke angka 86, 20 ataupun ke angka 92. Jadi teman-teman yang nyangkut bisa kejemput, tapi kalau yang mau investing ya harusnya tunggu aja dulu lah teman-teman ya. MA10 juga baru keluar beberapa hari ini gitu kan, keluar tanggal 18 Desember MA10-nya ya. Dan lagi menuju ke bawah, tenang aja teman-teman, nanti kalau mau uptrend biasanya MA10-nya sudah mulai di bawah candle. Oke, jadi seperti itu jadi penguatan daripada Barnoka dan Poren teman-teman ya. BRPT. Nah, kita ke BRPT, beralih ke BRPT. Nah, BRPT saya mau cabut dulu deh teman-teman. Ini target kenaikan sudah saya cabut dulu ya. Nah, sudah satu saya cabut. Cuman dia meninggalkan jejak juga penurunannya di angka gap ya, di angka 862. MA10 sudah mulai di bawah candle. Artinya cenderung uptrendnya ada teman-teman ya. Karena dia meninggalkan gap, kemungkinan bisa ke gap lagi ya teman-teman ya. Cuman dia biasanya seperti hal biasa, mudah-mudahan ini sudah di sini biasa nih teman-teman, kenaikan nanti turun lagi gitu ya. Maka nanti perhatikan aja si bandarnya. Nah, saya informasikan bandar lokal sudah mulai ngambil teman-teman 3 hari ini ya. Nih, tanggal berapa nih? Tanggal 23 ya, tanggal 23 Desember si bandar lokal sudah ngambil. Ada si AZ, si SS sama MG ya. Yang ngambilnya bagus teman-teman nih, brokernya bagus sampai 11,7 miliar gitu kan. Dan hari ini itu ngambil 149.000 lot ya. Nah untuk lokal maaf untuk Poren juga sudah ngambil ya. Perhatikan ngambil dari tanggal 23 kemarin, tanggal berapa nih? Tanggal 24-nya ada pembuangan sampai sedikit ya. Nah Poren sudah diambil sama si JP, sama si DP, sama si PD. Ini PD itu broker Poren palsu gitu ya. Ini KW yang broker pada KW gitu, Poren KW itu KTP-nya KTP Poren gitu ya. Terus yang ngambil juga bagus teman-teman, walaupun si BB keluar cemen, cuman yang ngambil si JP-nya bagus teman-teman, YU juga sudah bagus. Artinya tanda-tanda kenaikan sudah ada, dan tanda kenaikan yang saya buat sudah tersentuh dengan baik ya. Di sini sayang banget tidak ada kenaikan ya. Coba lihat di sini deh, ada nggak? Ada teman-teman di sini satu nih. Kelewat tuh, kadang-kadang suka kelewat teman-teman nih. Teman-teman mau jarak pendek ke arah sini bisa nih. Ke arah 1000 itu ada teman-teman ternyata ya. Di sini kan udah ketembus ya. Nah gitu teman-teman, ya mudah-mudahan, kalau saya pikir sih ini kan dia banyak meninggalkan PR ya, lebih baik ke bawahin lagi dulu ya, lebih baik ke bawahin dulu, itu akan lebih tenang lagi gitu untuk menembus PR-nya. Cuman satu lagi teman-teman, untuk BRPT kan ada bandarnya saya bilangin. Jadi teman-teman kalau sama BRPT ya teman-teman nyangkut di angka 1.200 aja masih bisa kejemput teman-teman, karena di sini ada bandarnya ya.
Tahu sendiri kan BRPT itu ada bandarnya ya. Jadi walaupun harga wajarnya 1.100, 1.200 bisa kejemput teman-teman ya. Saya aja menarikkan ke angka 1.272 gitu teman nih untuk targetnya ya. Ini belum kesentuh juga nggak jadi masalah teman-teman. Ya, asal kita bersahabat dengan waktu. Seiring dengan waktu ini juga akan cenderung bagus ya. Andaikan dia naik dulu terus dia istilahnya koreksi dulu lah sampai ke angka 862 lagi, mungkin akan lebih bagus lagi ya. Cuma tanda-tanda kenaikan sudah mulai ditembus sama dia ya. Mudah-mudahan bisa ke angka ke level 1000 dulu deh, jangan jauh-jauh dulu ya, kan di sini baru dibikin ya. Di sini ada skala merah di sini ternyata nih. Ya di sini ada skala merah. Di sini tidak ada, di sini udah kejemput, di sini aja nih. Skala merah sama di angka 1050-an ya. Oke, teman-teman, untuk BRPT sudah diisi lagi sama Bandar Loka dan Poren. Mudah-mudahan ini Bandar Poran dan Loka itu tidak sementara kenaikannya. Kalau ada koreksi sedikit wajar ya, bisa ke angka 864 lagi. Nanti mungkin bisa meneruskan ke level lebih lanjut, bisa angka 1000 ya. Oke teman-teman, sampai itu ya informasi yang saya berikan kepada teman-teman. Nanti setelah ini kita akan update lagi emiten punya teman-teman. Mau saya watchlist dulu ya. Sementara kan belum di watchlist ya. Nanti pas ini sudah tayang akan saya watchlist. Sekian dan terima kasih. Ciao.